Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta acara webinar Surabaya Obstetrik Ginekologi Update yang ke-20. Kami bersyukur karena kita sampai siang hari ini masih bisa berkumpul lagi untuk mendengarkan suatu acara dari SOGU Surabaya, di mana topik pada hari ini adalah Nutrition in Pregnancy During PPKM. Acara ini merupakan kerjasama antara IDI Surabaya, POGI Surabaya, dan Dexa Medica. Dengan pembicara adalah yang pertama, Dr. Ernawati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal, yang akan membawakan topik kalsium, what's new. Dan yang kedua adalah Dr. M. Ilham Aldika Akbar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal, dengan topik The Importance of DHA in Pregnancy. Acara ini akan dimoderasi oleh Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi konsultan Obgynsos. Dan untuk mempersingkat acara kita, kami akan mengundang Ketua POGI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan ginekologi, untuk membuka acara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati para guru besar, para senior, syawat semua, khususnya moderator Dr. Yusuf dan pembicara yang sangat expert, Dr. Ernawati, Dr. Aldika Akbar, dan Dr. Charles sebagai host. Jadi kalau kita renungkan itu rupanya pandemi COVID ini adalah suatu alat di mana Allah itu meminta kita untuk belajar, banyak belajar. Jadi ini luar biasa. Dalam hal vaksin kita banyak belajar dengan segala dinamikanya. Dalam hal sehari-hari saja, praktek sehari-hari Obgyn kita juga bisa lebih banyak belajar. Karena kita mengikuti acara online ini cukup dari depan komputer, tidak perlu hadir, dan lain-lain. Dan POGI Surabaya tidak terasa sudah mengadakan SOGU yang ke-20 selama pandemi ini. Dan ditambah dengan acara tanya apa saja setiap hari Rabu, itu setiap hari Rabu selama 52 kali dalam 1 tahun. Mudah-mudahan semuanya ini bisa meningkatkan profesionalisme kita dalam melayani pasien kita sehari-hari. Judul hari ini itu sangat luar biasa. Terima kasih kepada Dexa Medica yang bekerja sama dengan organisasi profesi untuk meningkatkan, mengupdate pengetahuan dokter. Jadi judulnya adalah Nutrition in Pregnancy During PPKM. Tetapi dicatat bahwa yang dibahas ini nutrisi-nutrisinya DHA dan kalsium di luar PPKM pun juga bisa dipakai ya. Jadi artinya bukan khusus selama PPKM saja ya. Jadi nanti Dr. Erna dan Dr. Aldi akan membahas. Saya pun ingin banyak belajar, meskipun saya onkolog, bagaimana sih sebetulnya kalsium? Apa jenis kalsium yang ada pada obat-obatan kita? Berapa yang dibutuhkan? Kemudian DHA juga demikian. Jadi kita banyak belajar pada hari ini, dimanfaatkan, bisa didiskusikan, ditanyakan langsung ke para expertnya. Mudah-mudahan acara berjalan lancar. Saya mohon maaf sebagai Ketua POGI Surabaya bila ada kekurangan di sana-sini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Salam hormat saya, sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Brahmana. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi seminar kita pada siang hari ini. Kami persilakan kepada moderator kita, Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, untuk memulai acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama yang terhormat Ketua IDI Cabang Surabaya, selaku juga Ketua POGI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana. Terima kasih atas kesempatannya yang sedikit tadi membuka wawasan kita tentang topik kita pada siang hari ini. Yang terhormat kedua pembicara, Dr. Ernawati, Dr. Aldi, atas kesediaannya meluangkan waktu hari Jumat siang-siang ini, habis salat Jumat mungkin ya. Terus kita membahas tentang vitamin ini. SOGU ke-20 ini kerjasama di Cabang Surabaya, POGI Cabang Surabaya dengan Dexa Medica. Dengan topik utama kita adalah Nutrition in Pregnancy. Kita akan terus mendengar kata PPKM ini mungkin ya sesuai dengan keputusan Presiden. Kalau selama ada pandemik ya akan ada PPKM seperti itu. Apakah akses kita terhadap kebutuhan gizi terutama wanita hamil berpengaruh selama PPKM ini?
bagaimana kebutuhan kalsium atau kebutuhan DHA sendiri nanti akan dibahas lengkap oleh kedua pembicara. Tak lupa kami ucapkan yang terhormat untuk guru besar, senior, sejawat, semuanya yang ada di sini yang bisa hadir. Terima kasih. Kami akan mulai yang session pertama oleh Dr. Ernawati, SPOG Konsultan Feto Maternal, akan membahas tentang kalsium, what's new. Nanti masing-masing selama 20 menit, nanti Dr. Aldi juga selama 20 menit, baru kita tanya jawab setelah kedua pembicara selesai menyampaikan materinya. Silakan Dr. Ernawati. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua ID dan Ketua POGI, Dr. Brahmana, kemudian yang terhormat guru-guru saya, yang terhormat semua hadirin yang berkenan untuk join di acara SOGU 20 ini. Terima kasih kami ucapkan, saya diberikan kesempatan siang ini untuk bisa sharing, berdiskusi tentang nutrisi selama kehamilan di era pandemi. Ya mungkin topik yang akan kita bahas itu yang sudah berkali-kali ya disampaikan, tapi mungkin nanti ada sisi yang bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata ini ada sisi yang lain dari nutrisi yang kita sudah familiar sehari-hari. Saya izin share screen. Saya akan presentasi tentang kalsium. Jadi kalsium ini semuanya sudah tahu, semuanya sering menyebut bahwa kalsium itu penting, bukan hanya untuk yang tidak hamil, yang hamil itu juga sangat memerlukan kalsium ini. Nah, jadi berbagai teori sudah mengungkapkan bahwa keseimbangan dalam diet itu penting karena nutrisi itu diperlukan bukan hanya untuk ibu tapi untuk bayi, dan juga dia akan mempengaruhi kehidupan nanti kelak untuk bayi-bayi yang dilahirkan itu 10 tahun, 20 tahun kemudian. Doha menyebutkan bahwa undernutrisi itu bisa berakibat buruk, overnutrisi juga bisa berakibat buruk. Nah, kita akan bicara bahwa nutrisi itu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu protein, kemudian karbohidrat, dan sebagainya. Sedangkan mikronutrien yang penting yang dibahas biasanya adalah kalsium, Fe, kemudian asam folat, DHA, nanti dibahas Dr. Aldi. Nah, kali ini kita akan bicara tentang kalsium. Nah, jadi ini dari berbagai jurnal menyebutkan bahwa mikronutrien yang penting, yang dipandang penting pada masa kehamilan, salah satunya adalah kalsium, zat besi, kemudian zinc. Karena dia itu berpengaruh bukan hanya yang diduga untuk pembentukan bone formation, ternyata dia juga mempunyai fungsi yang penting untuk memelihara fungsi fisiologis dari ibu dan bayi. Jadi selama ini kalsium itu kita kenal untuk body composition. Ada magnesium, Fe, kalsium, asam folat. Nah, ternyata selain sebagai body composition aja, kalsium itu juga mempunyai manfaat yang lain. Nah, sebetulnya apakah kalsium dalam tubuh kita itu sudah ada? Jadi secara alami, secara dalam kondisi homeostasis atau kondisi seimbang, kadar kalsium tubuh itu seharusnya dalam kondisi yang seimbang, karena kita mempunyai fungsi bahwa kalau misalkan dalam sirkulasi atau dalam serum darah kita itu kalsiumnya rendah, maka akan dikeluarkan hormon paratiroid. Paratiroid ini akan bekerja di ginjal, dia akan meningkatkan absorpsi dari kalsium, dia akan mengeluarkan hormon sehingga absorpsi di usus itu meningkat. Kemudian di tulang dia akan terjadi resorpsi, akan dibongkar supaya menghasilkan kalsium untuk memenuhi supaya kalsium dalam serum kita meningkat. Nah, sebaliknya kalau kadar kalsium kita itu normal atau tinggi, maka ginjal akan menurunkan absorpsi, menurunkan reabsorpsi, dan di usus juga menurunkan absorpsinya,
yang terjadi adalah bone formation. Nah, sehingga kalau seperti ini, maka kita harus melihat bahwa kadar kalsium dalam serum darah kita itu harus normal supaya tidak terjadi resorpsi dari tulang, supaya justru terjadi bone formation karena kadar kalsium kita cukup. Nah, selama ini yang kita tahu, ini kalsium itu untuk struktur pembentukan tulang, elemen dari tulang dan gigi. Kemudian secara homeostasis tadi sudah dijelaskan. Nah, ternyata dia juga berfungsi untuk cell signaling. Jadi dia itu bisa memediasi vasokonstriksi, vasodilatasi, kemudian nerve impulse transmission, muscle contraction gitu ya. Kemudian dia juga meregulasi untuk beberapa protein atau enzim. Dia membantu aktivitas dari enzim atau protein, dan juga dia akan berinteraksi dengan vitamin yang lain. Nah, kalau dihubungkan dengan status kesehatan, kemudian short term bone changes, dan kalsium dan infant health. Tapi kita semua mungkin tidak melihat bahwa ternyata kalsium itu ada hubungannya loh dengan PPH, dengan imun sistem. Nanti kita akan diskusi. Nah, kalau kalsium dengan preeklamsi semua sudah tahu bahwa pada daerah yang kalsium intake-nya rendah itu maka angka kejadian preeklamsinya itu tinggi. Karena kalsium yang rendah itu akan menstimulasi tadi paratiroid hormon, sekresi dari paratiroid hormon di ginjal, sehingga dia akan meningkatkan kontraksi. Kontraksi ini akan meningkatkan, termasuk salah satunya adalah kontraksi vaskuler, sehingga dia akan meningkatkan hipertensinya, tekanan darahnya. Nah, berbagai jurnal menunjukkan bahwa insiden preeklamsi itu lebih rendah pada daerah yang intake kalsiumnya cukup. Tapi kalau intake kalsiumnya rendah, maka insiden preeklamsinya tinggi. Kemudian dari Cochrane Review, dia mereview 27 penelitian randomized dengan yang diberikan kalsium suplementasi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, ternyata mengurangi kejadian preeklamsinya lebih rendah yang diberikan kalsium dibandingkan yang tidak. Nah, kemudian ini penelitian kami, penelitian kecil, jadi kita lihat kadar kalsium dari berbagai etnis, jadi Jawa, Madura, Cina. Kalau kita lihat pasien-pasien kita, kalau di Sutomo kan etnisnya ya kelihatan ya, Jawa, Madura, Cina jarang banget. Kemudian mungkin nanti kalau ada yang berdiskusi pasien-pasien di swasta, jarang kita lihat pasien Cina itu preeklamsi. Apakah ada pengaruh genetik? Mungkin iya pengaruh genetik, tapi salah satu kita lihat kadar kalsium. Ternyata pada pasien yang Madura itu kadar kalsiumnya itu paling rendah di antara ketiga etnis, Madura, Jawa, kemudian Cina. Jadi Madura itu rata-rata kadarnya 7,7, kemudian Jawa 8 dan Cina itu 9. Ya mungkin pola makan dan sebagainya mempengaruhi bahwa kadar dari tiap-tiap etnis itu kadarnya beda. Oleh karena itu kenapa rujukannya ke sini yang preeklamsi itu banyak dari etnis tertentu. Mungkin salah satunya karena ini. Kemudian Dr. Aldi juga meneliti kalsium level pada pasien normal dibandingkan dengan pasien dengan early onset preeklamsi. Ternyata pada yang early onset preeklamsi itu kadar kalsiumnya juga lebih rendah. Jadi menunjukkan bahwa kalsium yang rendah itu mempengaruhi beresiko untuk terjadi preeklamsi. Nah, tapi kenapa kok pada EOP lebih rendah dibandingkan gambar normal itu patut diteliti lebih lanjut. Sehingga rekomendasinya bahwa pada daerah dengan low dietary kalsium itu berhubungan dengan terjadinya hipertensi dan direkomendasikan untuk memberikan kalsium. Nah, untuk preterm birth memang beberapa penelitian tidak menunjukkan data yang signifikan. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa itu berhubungan dengan terjadinya preterm. Namun secara dari Cochrane Review tidak jelas. Jadi dengan terjadinya preterm tidak berhubungan dengan jelas bahwa pemberian kalsium itu mencegah terjadinya preterm. Hanya penelitian kecil yang menunjukkan bahwa pemberian kalsium itu mencegah terjadinya persalinan prematur. Nah, ini saya mungkin mau bahas dengan kalsium dan postpartum hemorrhage.
dari patofisiologi terjadinya kontraksi pada otot, ternyata bahwa untuk terjadinya kontraksi itu diperlukan kadar kalsium yang optimum. Nah, kalau kadar kalsiumnya itu rendah, maka kontraksinya tidak bisa optimum. Jadi penelitian oleh Talati itu dia melihat efek dari ekstraseluler kalsium pada oksitosin induced contractility. Jadi dia meneliti bahwa dari pada waktu SC diambil jaringan miometriumnya, kemudian jaringan miometriumnya itu direndam dalam oksitosin, kemudian satunya diberikan kalsium, satunya enggak. Ternyata yang diberikan kalsium itu mempunyai tingkat kontraktilitas yang lebih tinggi, diukur kadar kontraksinya. Nah, kemudian kalau penelitian klinis dari ini, Premahalta itu dia mengamati bahwa pada pasien yang mengalami HPP, kemudian diperiksa, ternyata pada grup yang mengalami perdarahan pasca salin, itu dia mempunyai kadar kalsium yang rendah, antara 8 sampai 10, sedangkan pasien yang kurang dari 8 itu risk untuk terjadinya HPP lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengalami HPP. Nah, jadi kadar kalsium rendah itu berhubungan dengan risiko terjadinya atonia uteri. Nah, ini saya melihat dari clinical trial. Nah, ini ada penelitian yang saat ini itu sedang berjalan. Jadi penelitian ini itu di Stanford University, itu dia start di Maret 2019, sekarang masih berjalan dan targetnya itu sampai April 2021. Saya cari hasilnya belum ada. Jadi penelitian ini itu memberikan kalsium klorid untuk pencegahan uterin atoni pada saat operasi sesar. Jadi pada saat operasi sesar, pasien-pasien yang sampelnya adalah pasien-pasien yang dia beri high risk terjadinya perdarahan pasca salin, diberikan injeksi kalsium klorid. Jadi supaya kadar kalsiumnya optimum, supaya pada saat kemudian dia diberikan treatment standar, yaitu diberikan oksitosin sesudah bayinya lahir, kemudian diamatinya dari farmakokinetik kalsium kloridnya, kemudian efek samping terjadinya HPP, dan penelitian ini masih berjalan sampai saat ini belum ada hasil. Jadi kalau kita lihat dari trial ini, ternyata memang kalsium itu sesuatu yang penting dan dia bermanfaat untuk terjadinya kontraksi uterus yang optimum, sehingga bagaimana kita perlu memanage bahwa kadar kalsium pasien kita itu dalam kondisi yang optimum selama kehamilan. Nah, kemudian kalau kalsium dan bone reception, kita semuanya tahu bahwa dengan kadar kalsium yang optimum, dia akan mengurangi bone resorption baik pada ibu hamilnya sesudah persalinan, sehingga kita perlu melihat kadar yang optimum dari pasien-pasien kita. Nah, ini penelitian yang ibu hamil yang diberikan suplementasi kalsium dan tidak, ternyata setelah postpartum kadar kalsiumnya itu lebih tinggi pada ibu-ibu yang mengkonsumsi kalsium selama hamil. Nah, ini yang baru, kalsium dengan sistem imun. Ternyata kalsium itu berhubungan dengan sistem imun. Kenapa demikian? Karena sel limfosit T itu yang dia itu berperan untuk menjaga keseimbangan sistem imun kita, itu memerlukan kadar kalsium yang optimum untuk menjaga regulasi dan aktivasi dan proliferasi dari sel T tadi, supaya T2 dan T1-nya dalam kondisi yang imbang, tidak T2-nya lebih rendah sehingga kita rentan terjadi infeksi, maka T limfosit ini perlu kalsium untuk menjaga kondisi ini optimum. Karena kalsium bekerja, dia akan menjaga kalsium itu akan menjaga pintu dari kalsium intake ini. Jadi kalau kadar kalsiumnya rendah, maka kalau terjadi infeksi, harusnya yang terjadi adalah akan kadar kalsium di dalam intrasel itu akan dibuka, sehingga dia akan dikeluarkan untuk membantu aktivasi dari sel limfosit T. Tapi kalau misalkan kadarnya itu
rendah, maka sistem homeostasis ini akan terganggu sehingga terjadi gangguan pada pembentukan atau aktivasi dari sel limfosit T tadi. Nah, kemudian kalsium dan infant health, tentu ini sudah disepakati bersama bahwa kalsium itu akan berpengaruh terhadap pembentukan tulang dari bayi-bayi kita. Nah, bagaimana kadarnya dalam kehamilan? Nah, kalau kita lihat kalsium homeostasis dari selama kehamilan, maka pada setiap trimester dari kehamilan itu bahwa kadar kalsiumnya itu totalnya awal akan semakin lama akan semakin menurun karena tingkat kebutuhan bayi itu akan meningkat. Jadi kalau normal, maka kalsium dalam serum itu akan terbagi menjadi pembentukan tulang atau dia diresorpsi di ginjal kemudian dibuang di urin. Tapi pada saat hamil itu ditransfer ke bayi juga. Nah, pada saat laktasi selain untuk tulang dan dikeluarkan, dia juga ada yang dihisap oleh bayinya. Nah, pada saat hamil terjadi peningkatan kebutuhan kalsium yang dari semula itu kira-kira 50 mg sampai umur 20 minggu. Nah, ternyata pada usia kehamilan 35 minggu dan sampai postpartum itu meningkat menjadi 330 mg. Kebutuhannya sangat meningkat, sehingga kenapa kalsium tadi setelah 20 minggu itu wajib diberikan karena kebutuhannya meningkat. Nah, berapa kebutuhan yang diperlukan? Kalau berdasarkan AKG itu kira-kira 1.200 mg. Nah, kalau berdasarkan RDA 100 sampai 1.300 mg, kalau SCOG, American College of Obstetrics and Gynecology itu 1.000 mg untuk semua wanita hamil. Nah, namun kalau pasien itu berisiko terjadi preeklamsi, maka dosisnya dinaikkan 1.500 sampai 2.000 mg atau 2 gram elemental kalsium per day. Nah, jadi dari mana kita bisa mendapatkan kalsium tadi? Sebetulnya kita itu bisa melihat kadar kalsium, apakah harus kita berikan suplementasi. Kita bisa melihat bahwa sumber kalsium itu kita bisa dapat dari diet, bisa modifikasi diet, bisa suplementasi atau food fortification. Nah, pada food fortification itu kalau kita lihat di susu itu ada tambahan kalsium, keju misalnya ada tambahan kalsium, atau beras grain itu biasanya di food fortifikasi ditambahi kalsium. Nah, kalau misalkan kita memang dietnya terpenuhi, sebetulnya suplementasi itu bisa dikesampingkan. Tapi kita lihat bagaimana apakah diet kita itu selama ini cukup. Nah, jadi mikronutrien dalam kehamilan itu ternyata vitamin A, iodin, vitamin D, kalsium itu sebetulnya direkomendasikan hanya untuk yang defisiensi dan di area yang dietnya rendah. Sebetulnya kalsium itu secara alami bisa kita penuhi dari makanan sehari-hari. Jadi dari sayur-sayuran yang kita makan, kemudian kalsium fortified food, susu, kemudian sereal itu mengandung banyak kalsium, dairy products, dan itu sebetulnya yang dari makanan itu adalah sumber yang terbaik untuk kalsium. Tapi bagaimana apakah diet kita itu memenuhi jumlah yang dianjurkan? Kita lihat ternyata ini yang merah itu ya, berarti diet kalsiumnya itu kurang dari 400 mg per hari. Kemudian kalau yang hijau tua itu 800 sampai 900, yang hijau muda itu yang 900 sampai 1000, yang hijau tua itu lebih dari 1000. Ternyata Indonesia yang dimasuk di Asia itu termasuk kategori yang rendah. Jadi intake kalsium kita itu kurang dari 400 mg. Jadi masuk kategori yang rendah. Nah, kalau kita lihat bagaimana buktinya memang betul-betul rendah. Ini penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa ibu hamil trimester pertama itu memiliki kadar vitamin A, vitamin D dan kalsium yang rendah. Dia kadar defisiensi vitamin defisiensi kalsiumnya itu hampir 80%. Kemudian ini penelitian di Surabaya. Penelitian di Surabaya pun demikian, bahwa kalsium intake-nya itu rata-rata hanya 500. Tadi kan kalau dari tabel tadi 400 ya, ternyata hanya 500 saja. Dan ternyata
yang ibu hamil dan tidak hamil itu lebih rendah yang tidak hamil. Kalau yang ibu hamil masih minum, mungkin masih memperhatikan, yang nggak hamil malah lebih rendah lagi, intake kalsiumnya hanya 200. Jadi menunjukkan bahwa di tiap daerah itu problem. Ini kemudian di Sumatera pun demikian, bahwa di Sumatera, di daerah pegunungan pun, yang dimana mereka mungkin konsumsi sayur-sayuran yang cukup banyak, ternyata dia juga menunjukkan low intake dari kalsiumnya. Nah, dari data ini kita melihat bahwa ternyata intake kalsium kita, dan mungkin pasien-pasien kita juga rendah ya, sehingga kita harus memperhatikan bahwa mungkin diperlukan suplemen. Nah, suplemen seperti apa tadi yang kita perlukan untuk memberikan kalsium, itu tadi targetnya adalah sekitar 1.000 untuk rata-rata semua ibu hamil adalah 1.000 elemental kalsium. Nah, 1.000 elemental kalsium kita mesti melihat bahwa kalsium itu ada dalam bentuk mineral dan ada bentuk kompleks. Dalam bentuk mineral itu ada kalsium karbonat, kalsium sitrat, kalsium glukonas, dan kalsium laktat. Nah, yang dihitung tadi adalah kalsium karbonatnya. Sehingga kalau kita memberikan kalsium tidak dalam bentuk kalsium karbonat, kita mesti merubah bahwa apakah itu memang betul dalam bentuk kalsium, garam kalsium yang sesuai atau tidak. Kita lihat bahwa kalsium karbonat itu dia mengandung elemental kalsium paling tinggi, dia mengandung 400 mg elemental kalsium. Kalau kalsium sitrat, maka elemental kalsiumnya itu hanya 211 mg. Nah, sehingga kalau kita memberikan suplemen kalsium, maka kita mesti menghitung ini, dalam 1 gram kalsium karbonat, dia mengandung 400 mg elemental kalsium. Kalau misalnya kebutuhannya 1.000, berarti misalnya sehari kita perlu kasih, kalau kalsium karbonat jumlahnya 2.500, misalnya begitu. Jadi kita mesti melihat bahwa kalsium karbonat itu, jenis kalsium karbonat itu menyediakan elemental kalsium yang paling tinggi, tetap kita mesti lihat berapa kadarnya. Nah, kalsium itu, untuk memberikan kalsium pun kita mesti melihat bagaimanakah absorpsi dari kalsium, bahwa absorpsi kalsium itu 90% terjadi di small intestine, terutama di 8% di duodenum, kemudian 88% di ileum. Dan ternyata ada interaksi bahwa vitamin D3 itu dia membantu transport kalsium melalui protein transport, yaitu kalbindin, sehingga dia akan mempermudah masuknya kalsium itu, absorpsi kalsium itu dari intestin, dia masuk ke dalam serum kita. Sehingga makanan itu, intake dari kalsium itu kalau bersama makanan dia akan meningkatkan absorpsi, tapi dia menurunkan absorpsi zat besi. 2019. Nah, selain vitamin D3, ternyata magnesium itu juga membantu absorpsi dari kalsium. Jadi magnesium itu akan meningkatkan kalsium absorpsi. Kemudian vitamin D3 itu akan meningkatkan magnesium, membantu aktivasi vitamin D3, dan vitamin D3 akan meningkatkan absorpsi magnesium, sehingga kalau suplementasi kalsium itu akan lebih optimum kalau dalam kombinasi antara kalsium, magnesium, dan vitamin D3. Jadi bisa kita lihat dari diskusi kita siang ini bahwa kalsium itu sebetulnya secara fisiologis itu ada dalam tubuh kita, dan dia itu membantu memaintain maternal fisiologis untuk mengatur, membantu fungsi fisiologis dari tubuh kita. Kemudian kebutuhan kalsium pada saat pertumbuhan bayi itu sebetulnya bisa terpenuhi dengan mekanisme meningkatkan absorpsi kalsium di dalam usus. Nah, berarti kalau absorpsinya ditingkatkan, maka jumlah yang di intake kalsiumnya tadi harus mencukupi. Indonesia berada pada daerah dengan diet kalsium yang rendah, sehingga mungkin kalsium suplementasi pada ibu hamil itu perlu dipikirkan. Mungkin sebelum kita memberikan,
idealnya kita bisa menanyakan kepada pasien bagaimana cara intake kalsiumnya dia, kadar kalsiumnya dia. Nah, sehingga kita bisa memberikan berapa kadar kalsium yang optimum untuk pasien-pasien kita. Nah, kemudian suplementasi ini terutama direkomendasikan untuk daerah yang spesifik dan untuk high risk pregnancy seperti orang pada high risk preeklamsi, high risk terjadinya PPH gitu ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti kalau ada sharing-sharing, monggo setelah ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke Dr. Yusuf.